bersama Kiai Haji Abdul Hakim Mastir. Oleh karena itu selamat untuk menyimak. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita mencoba untuk melafalkan talbiyah agar lebih hafal, lebih menjiwai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, para pendengar MKFM, para penyimak YouTube dan Facebook, ini yang pakai syal hijau dan merah, orange dan menggunakan ihram, ini adalah insya Allah para tamu undangan Allah tahun 2017 ini lewat KBIH Bandung, Darut Tauhid Bandung, dan KBIH Darut Tauhid Jakarta. Kali ini dari Bandung 177 dan dari Jakarta 118, kurang lebih 300 ya, 315 yang akan berangkat. Semoga mabrur dan mabruroh. Haji, ada haji yang diterima, ada haji yang sah, dan haji yang diterima. Kalau sah, ada yang rukun, wajib, sunnahnya dipenuhi, sudah sah. Tapi diterima atau tidak, beda lagi. Jadi kita selain diterima, selain sah juga diterima oleh Allah, mabrur. Karena bagian saya ini bagian kebersihan hati, maka melanjutkan pelajaran kemarin dalam manasik ini. Di antara penyakit hati yang harus diwaspadai, baik selama haji, sebelum haji, sesudah haji, yang berangkat haji, yang tidak berangkat haji, yang sudah haji, maksudnya semuanya. Acungkan yang belum haji, kan berarti semuanya ya. Bapak Ibu yang baik, penyakit jamaah haji juga yang belum haji dan sudah haji, di antara namanya supaya gampang disebut penyakitnya tengil. Apa? Wajahnya biasanya jangan begitu Pak, tengil. Jadi itu kan judul. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Ini dipas-pasin aja Pak supaya jadi tengil ya, supaya gampang dihafal. Takabur la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada mithqalu dzarratin min kibr, walau ada sebesar zarah, sebesar biji sawi kesombongan. Jadi syirik, munafik, takabur itu fatal-fatal Pak. Iblis itu lebih taat kepada Allah sebelum ada Nabi Adam. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis tidak terima karena merasa lebih baik dan jatuhnya dengki. Jadi pasangan dari sombong itu biasanya ujub dan dengki. Ujub itu merasa diri beda dengan yang lain. Kalau ada orang lain merendahkan jadi sombong, lihat orang yang lebih jadi iri. Penyakit ini. Apa cirinya seorang sombong? Dua, batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu mendustakan kebenaran dan
dan menganggap remeh orang lain. Maka para haji, para calon jemaah haji jangan sombong ya. Lihat orang Afrika, orang hitam-hitam, padahal dengan kita hanya beda beberapa derajat kehitaman. Kita dijemur juga jadi sama. Tapi intinya tidak boleh menghina kulit, karena kulit itu perbuatan Allah. Itu orang yang gendut-gendut misalkan, padahal buat mereka kita liliput Pak, kecil-kecil. Jangan suka menilai orang, apalagi ada yang mengatakan begini pada waktu di imigrasi lama, dasar Arab, Nabi Muhammad Arab ya. Tidak boleh keluar kata-kata merendahkan siapapun, sepakat? Merendahkan suku bangsa, merendahkan warna kulit, bentuk tubuh, merendahkan status sosial, karena di dalam Islam yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Nih pakai ihram begini udah dibikin sama oleh Allah, benar? Tidak bisa pakai pangkat atau udah pakai ihram karena beliau profesor pakai toga di atas, tidak bisa. Maka supaya kita tidak jadi sombong hajinya, satu harus rindu kebenaran. Kalau ada jam belajar, rindu belajar, karena tanpa ilmu ibadah juga berantakan. Semua amal itu syaratnya ilmu. Amal tanpa ilmu nggak benar, baik niat maupun amalnya. Orang yang tidak suka datang ke majelis taklim, mendengar ilmu, membaca ilmu, ini salah satu gejala kesombongan. Padahal kita itu sangat memerlukan kebenaran. Makanya nanti selama haji kan kita mesantren ya, akan diberi sertifikat nanti Pak, sertifikat kelulusan pesantren asal belajar. Karena Bapak pulang-pulang bisa diminta khutbah nanti, atau minta doa, harus apal minimal 3 doa. 1 doa makan, doa tidur. Jangan sampai ketika Pak Haji ayo nggak doa, bismika Allahumma ahya bismika amut, tidur jamaahnya. Bawa buku, ikuti program nanti. Banyak ustadz-ustadz yang hadir, yang bergiliran. Pokoknya kalau ingin hajinya mabrur, kuncinya ilmu. Orang yang nggak mau belajar selama haji, ciri-ciri kesombongan kita. Kita ini bodoh, harus kita akui. Kalau ada orang yang nyebut, kamu bodoh, itu bukan menghina, itu memperjelas. Dan kalau kita tersinggung, sombong. Dan kita mau bodoh asli, cuma nggak ngaku. Belajar. Senang kalau ada yang memberikan masukan. Kita lagi sholat, salah, tiba-tiba Pak, maaf, itu tangannya Bapak barusan bergerak-geraknya terlalu banyak. Biarin, ini udah biasa, nggak usah jawab. Dengar, oh ya, pelajari, perbaiki. Lihat perbedaan pendapat di sana, jangan memvonis, karena kita bukan hakim. Nanti lihat tangannya di sini, ada yang tidak diangkat, itu tangan masing-masing. Saudara punya tangan sendiri, ya. Kalau aneh, bingung, tanya kepada yang ngerti. Jangan menganggap salah sesuatu yang tidak dipahami. Kalau ada perbedaan pendapat, jawabannya adalah belajar. Lalu pilih salah satu yang paling diyakini dan hormati keyakinan orang lain sepanjang benar ada dalilnya. Egois. Orang yang paling baik dalam Islam adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak membawa manfaat. Jadi bukan apa yang kita miliki, apa yang kita beri. Makanya haji yang baik itu haji yang senang berkorban, berbuat untuk yang lain. Ayo, jangan suka egois, penyakitnya ya. Memang haji kita
suka rada egois gini. Nanti pas di airport, wah, itu mah orang Turki, itu mah orang Malaysia, Indonesia. Nanti udah di kelompok Indonesia, itu kloternya beda, diusir tuh yang lain, Pak. Hanya khusus kloter Jawa Barat. Nanti di Jawa Barat juga kan ada rombongan-rombongan. Itu rombongan yang lain. Kadia. Nanti makin kecil saudaranya tuh yang sebis. Khusus ini untuk bis ini. Bis 2 turun, diturunin tuh padahal nenek-nenek, Pak. Nanti yang di bis masuk ke asrama beda lagi, peregu. Nanti regu beda lagi per kamar. Mau naik lift, Bapak kamar sebelah, turun lagi, diturunin Pak dari lift. Nah, jangan begitu hadirin. Diperlebar rasa bersaudaranya. Benar-benar dapat pelajaran dari orang Bangladesh. Pada waktu haji kafilah dulu yang awal-awal jalan kaki masih belum hafal, ngumpul tuh pakai tali rapia khusus ngapling untuk jamaah haji kita. Tiba-tiba yang dari Bangladesh celowe di dalam itu. Duduk tanpa rasa bersalah sama sekali, bahkan enak dikaplingin. Nah, kami yang masih kekanak-kanakan, haji Indonesia. Lalu orang Bangladesh itu mengatakan, loh, bukankah saya juga saudaramu? Toel, begitu Pak. Oh iya ya. Oh, tafadhol. Nah, hadirin, perlebar rasa bersaudara ya. Jangan cuman merasa yang harus kita bantu hanya sekamar aja. Seperti jemuran yang bukan kelompok kamar kita diturun-turunin terus dipakai, nggak boleh, gosok ya. Ada juga dulu adik kakak pergi umroh, ini termasuk egois. Bajunya haji kalau nggak salah sudah nyuci belum sempat kering, ada temennya yang tidur, simpen aja di tempat tidur temennya tuh ketindihan oleh yang tidur tuh jadi kering. Ini zolim hadirin ya. Memang si baju kering tapi ini yang nidurinnya jadi mules. Masuk angin. Jangan begitu. Ini serius nih, termasuk di toilet. Waduh, itu kalau di Mina tuh bisa dendam ke Sumat. Kita antri stakar kebak, yang di dalam nyuci ihram, bayangin. Kalau nyuci CD kan kecil-kecil, ihram teh Pak. Jangan hadirin ya. Kalau kita tahu antrian panjang, jangan dendam. Saya kan nunggunya lama, di dalam harus sepuasnya. Enggak boleh, sekeciwak lah hadirin ya. Masuk ke dalam, masuk keluar lagi lah secepatnya, supaya orang lain bahagia. Jangan nyuci, kalau mau nyuci tengah malam lagi nggak ada siapa-siapa. Atau nafar awal, nafar sani, ada yang keempatnya apa? Nggak ada kan? Tapi kalau bapak-bapak ingin betah di Mina ya, di tempat jumroh, nanti semua pulang, bapak sendirian di sana ya. Duel nanti dengan jumrohnya ya. Artinya jangan egois. Juga yang bawa makanan dari Indonesia kan ada Pak, ini mah cerita aja ya, jangan ingat siapa orangnya. Kalau orang lain buka koper, dia aktif Pak untuk ikut membahas isi koper yang lain. Tapi koper dia khusus dibukanya malam-malam, kunyem kalau bisa masuk kepalanya ke dalam koper. Jangan begini atulah. Yang banyak didoakan tuh yang banyak berbagi. Masa berangkat rendang segala pulang utuh naon. Bagi-bagikan di sana, nggak akan bangkrut Pak. Orang yang senang berbagi, jangan egois. Termasuk yang egois adalah perokok. Nah, iya, di kamar ngerokok, kasihan yang tidak bisa, yang tidak tahan asap rokok. Makanya Bapak kalau merokok nggak bisa berhenti ya, dibungkus kepalanya pakai kantong semen, diikat di leher kop kayaknya. Asapnya telan sendiri. Berhenti ya Pak ya. Dan Bapak jangan sembunyi ngerokok karena takut ketahuan saya. Saya mah nggak ada masalah Pak. Saya paling mengingatkan.
Kan ada tuh Pak yang bersembunyi aja di dekat dapur belakang. Nah saya waktu itu lupa jalan, jadi ke daerah wow katanya. Ada lagi yang menarik, saya dulu di bis 1 Pak, karena giliran pindah ke bis 2 jadi ngedep. Nah yang di bis 1 tuh ada yang belum bisa berhenti merokok, sembunyi di belakang bis 1. Padahal saya duduk di bis 2 paling 8, paling depan. Atau jadi jelas saya nggak ngerokok. Jangan bersembunyi dari makhluk kalau mau berbuat keburukan tuh ya. Carilah tempat yang tersembunyi dari Allah, nggak akan ada. Berhenti ngerokok Pak. Siap. Caranya mah sederhana, jangan dibekal rokoknya, beres ya. Kalaupun bekal rokok masukin ke gayung, kasih air, beres ya. AC dan tidak AC ini juga bakal jadi masalah. Yang satu pengen AC, yang satu enggak. Nah ini juga kadang-kadang bakal jadi masalah tuh haji teh. Udah tidur matiin, panas redang, bangun ceklekin. Jadi dua-duanya melek nunggu yang satu tidur. Termasuk ngorok yang suka jadi masalah teh ya. Masalahnya yang ngorok ini nggak pernah ngaku Pak. Bapak usahakan jangan ngorok, kata siapa? Sebab dia ngoroknya bukan lagi bangun Pak. Ada 2 teknik supaya tidak ngorok ya. 1, diberi obat anti tidur. Atau yang kedua, kita yang tidur duluan. Kalau kita tidur mah nggak ada yang ngorok Pak. Ada yang ngorok tuh kalau kita bangun, percayalah Pak. Makanya saya kalau tidak tahan terhadap suara-suara yang, dan husnudon bahwa dia ngorok tuh tidak direncanakan. Carilah di masjid itikaf ke masjid kalau belum terbiasa, dan banyak mengalah ya. Juga kalau bawa sajadah kan ada yang sajadahnya lebar tuh Pak. Nggak boleh keinjek oleh yang lain. Mau ngapain lega sendirian gitu? Nggak nyunah. Kalau kita mau ngasih sajadah ke orang, ini juga bisa egois. Misalkan kita niat berbuat baik, sajadahnya disimpan di depan untuk sujud. Belum tentu membuat orang bahagia. Lihat di mana tempat kakinya. Nah kita naruh yang tempat sujud ke kita, ceker ke orang. Atau dendam tuh, amit-amit loh, gue kebagian ceker. Tolong hadirin, serius Pak, saya juga pernah kebagian gitu. Aduh kebayang ibu, urut suku, bujur. Tukar ya, yang bagian ceker bagian kita, bukan ceker kaki, bagian kepala bagian orang lain. Jangan egois. Juga di raudhoh, jangan suka berlama-lama Pak. Kalau sunnahnya sholat sunnah 2 rakaat, ya sudah, biarlah orang lain dapat kesempatan. Kita diem aja di sana berlama-lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tuh apa yang kita perlukan. Justru kita sholat sunnah 2 rakaat, doa secukupnya, kita berangkat dengan niat agar orang lain bisa menikmati juga tempat di raudhoh itu. Boleh jadi itu yang lebih diijabah daripada kita egois di sana. Termasuk ngedoa di multazam secukupnya, biarlah orang lain kebagian ya. Sepakat? Nora tuh ria lah, cuman kan jadi susah teri, tengil, jadi supaya kelihatan pantas kata-katanya Nora. Jangan suka pamer. Udah entong gaya teuing dari Indonesia ke sana ya. Nggak usah segala dibawa untuk memamerkan kekayaan, pamer gelar, pangkat, jabatan, mau apa. Kita kan dihargai orang karena Allah nutupin aja aibnya. Punten Mem. Jadi nggak usah segala dipamerin, apalagi pamer amal. Udah kalau sudah tawaf, sudah baca Quran, tidak usah setiap orang harus tahu, kecuali kalau memang niat dakwah dan yakin manfaat, atau niat bersyukur boleh. Tidak harus habis tawaf. Alhamdulillah tadi saya tawaf ke-11 kalinya.
Ada yang nanya, kata yang alhamdulillah 5 hari saya di Baitullah ini sudah 10 juz. Nggak ada yang nanya, Pak. Dan yang penting mah diterima oleh Allah. Tolong jangan pamer amal bisa hilang pahalanya. Kepada yang lain plus, oh ini nggak ada ya, jangan merasa keren karena masjidnya dekat dari hotelnya dekat dari masjid. Dan kita jangan minder, Bapak misalkan kebagian 2 kilo 3 kilo, itu langkahnya lebih banyak. Jangan pamer status di Indonesia ya, gak ada apa-apanya di sisi Allah. NG galak, emosional, ini jidal, jangan bertengkar. Pokoknya mah saran saya mah mengalah. Karena itu dengan saudara kita perebut tempat sholat, udah mengalah. Saya pernah mencoba dusuk-dusukan gitu ya, udah mengalah. Tapi di depannya tiangnya, udahlah nggak apa-apa. Ada juga mengalah ke bagian tangga, Pak, kaki di atas, sujud di bawah. Ya jarang kayak gitu posisi, nggak tiap hari lah. Ya daripada kita dorong-dorongan, jadi nggak ridho, ya tekan sana tekan sini. Nggak boleh begitu, ini ibadah, benar? Mengalah. Juga kalau belanja jangan bertengkar. Niat karena wah iya mah di Indonesia mah terus udah balik ke Indonesia kayak itu ya. Jangan suka dibanding-banding dengan Indonesia. Di Indonesia mah ada yang gini, pulang. Jangan ya Pak ya. Niatkan kalau lebih supaya rezeki buat tukang jualan di sana. Jangan suka riweuh. Suami istri jangan bertengkar. Kalau kuncinya biasanya satu kamar berapa kunci teh? 1 ya, penghuninya berapa? 4 atau 5, sing ridho ya. Kita udah datang, yang bawa kunci lagi itikaf. Aduh, warga teman. Udah bawa tikar ngampar aja di depan kamar. Dibuat kesepakatan supaya tidak duel ya tentang kunci ini. Ini serius Pak, bab kunci ini bukan hal yang sederhana. Harus disepakati bersama di mana tempat nyimpennya atau siapa yang bawa, bagaimana lah ya, supaya jangan bertengkar oleh hal-hal yang remeh. Dan harus ini ya, hati itu harus lapang, pemaaf, berbaik sangka. Awali apapun dengan baik sangka, karena itu sesama orang beriman. Ada yang kentut, pasti itu dan sekuat tenaga nahan tuh, tapi tak tertahankan. Dia pasti tidak niat untuk bau setajam ini. Ini kan hanya efek belerang gitu. Tapi kenapa keras kentutnya? Itu masalah vibrasi hadirin, tekanan. Jadi cari 1001 alasan berbaik sangka. Ini serius Pak. Karena kalau udah buruk sangka jengkel bawaannya. Kenapa ini begini? Oh mungkin ke bawah. Misalkan jemuran sama-sama ya. Nah punya saya jadi kecil begini, berarti punya orang tuh Pak. Atau Bapak pas jemur cedek, oh jadi bagus ini. Punya orang. Bolong ya. Siapa yang ngejahit? Enggak mungkin ada yang ngejahit. Terus kan astagfirullah. Pokoknya masing soleh we Pak. Apalagi lagi ihram udah nggak ada cerita marah-marah. Makanya caranya adalah banyak istighfar. Kalau udah jengkel, bergerak ya. Udah nyel aja di sini, disunahkannya doanya diantaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi secukupnya, nggak boleh dikeraskan. Misalkan ibu jengkel sama suami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah nyebut setan itu, bibir mengangkat itu menunjukkan dia setannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini maksudnya urusan pribadi supaya nggak ketipu setan. Terus jangan ngomong kalau jengkel, diem, karena kalau udah ngomong bergulir terus Pak. Ini saya pernah suatu saat gitu dulu mau berhenti di Mina, tapi dilarang oleh askar sehingga mobil teh maju terus Pak. Waduh, itu ada seseorang dan udah masuk ke Mekah nyasar. Balik-balik ke Mina asar Pak. Bayangkan dari harus subuh masuknya jam 4. Waduh, ada yang marah-marah. Coba kalau kita tadi subuh berhenti,
Air subuhnya udah nggak ada, Pak. Kalau kita subuh tadi berhenti, kita udah di tenda, udah makan, terus ngarang yang nggak ada, Pak. Ini teh udah asar, Pak, ngomongin subuh melulu. Iya, coba kalau kita tadi berhenti, kan tadinya udah lewat. Enggak, pokoknya kalau tadi berhenti, itu liar, Pak. Nggak boleh kayak gitu ya, jangan suka. Kenapa? Itu membuka pintu masuk setan. Udah terima aja, terima ya. Oh, ada suatu saat naik bis, Pak, udah diingetin, ayo sedekah dulu semua supaya Allah menolak bala. Kalau udah sedekah terjadi sesuatu, pasti itu yang terbaik. AC-nya mati, Pak. Bagus, pulen ya. Bayangin musim panas naik bus AC mati, legit, Pak. Jadi kayak di oven. Masya Allah, ujian. Tapi ini pasti bukan kebetulan. Nggak ada yang rencana matiin AC, bener? Yang punya mobil pasti udah mati-matian mempersiapkan. Yang nyewa juga sewa yang terbaik, karena Allah mau aja diuji dengan mati AC. Apa hikmahnya? Akhirnya berhenti saja di tempat peristirahatan. Aduh, lezat, Pak, di masjid. Jadi pada itikaf di masjid ada AC-nya, Pak. Bisa jajan sambil nunggu bis cadangan, Pak. Selalu ada hikmahnya. Coba yang marah-marah, tetap tidak bisa nyalain AC, ya. Jelas? Siap tidak, Pak? Apa? Jangan marah-marah. La taqdob walakal jannah. Kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring, tentu proporsional, ya. Jangan jengkel di pasar misalkan, Bapak kenapa berbaring? Emosi ya. Karena atau ibu di atas di tempat jemuran lagi gogoleran, Ibu kenapa berbaring di sini? Jemuran saya ada yang ngambil. Ilmu jemuran tuh menarik tuh, Pak. Di sini nggak jadi masalah, di sana jadi masalah, Pak. Kalau kurang ridho mah. Saya mah nggak begitu ribet, Pak. Kalau lagi haji gitu, cuci ya, peras sekuat tenaga, pakai diemnya di luar gitu. Jadi nggak pernah rebutan jemuran, Pak. Hanya masuk angin dikit lah ya, Pak. Kan jauh kalau jalan tuh ya 2 kilo, 3 kilo, kadang 4 kilo, sengaja jalan, latihan jalan supaya pada waktu haji lebih fit. Kalau 4 kilo kan cuma sejam. Nanti pulang maghrib atau habis isya, atau kalau berangkat asar habiskan sampai subuh, sampai isrok. Bekal aja kurma, air yang penting mah air. Kalau bawa botol susah, sekarang ada botol plastik yang bisa digulung tuh, Pak. Bawa bekal kurma, pisang, terus timbel dan apalah yang kira-kira itikafnya itu kenyang. Iri, jangan suka iri dengan orang lain, ya. Jangan dengki. Kita ini jangankan satu kloter, satu ibu satu bapak aja takdirnya beda-beda, Pak. Kita ini harus senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan ikut prihatin dengan kepedihan orang lain. Jangan sampai SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dosa itu saudara kita semuanya yang umroh, yang haji itu ya. Harus ikut bahagia dengan apa yang Allah berikan ke orang lain. Dengkinya kita ke orang tidak akan merubah ketentuan Allah kepada orang itu. Orang naik haji, kita naik tensi, nah ini nggak bagus. Harus senang. Lihat orang yang itu di depan masjid. Nanti Bapak kalau di Mekah akan lihat, Pak, ada Hilton yang tengah tuh ya, yang di sininya Zamzam Tower paling tinggi, dan ada satu hotel yang tidak terlalu tinggi tapi sangat bagus. Saya sebut hotel apa namanya?
Yang paling kanan itu di depan namanya, saya sebetulnya agak nggak mau jawab sih. Hotel apa namanya, Ustaz? Darut Tauhid ya. Saya tuh suka sungkan kalau ngejawab teh. Karena pasti tiap jamaah suka nanya, "Weh, ada hotel Darut Tauhid nggak bilang-bilang gitu." Saya tuh senyum aja. Mau jawab apa, itu bukan hotel saya, Pak. Gak bilang-bilang kok ada hotel Darut Tauhid. Mau ngapain saya bilang-bilang, itu bukan hotel saya. Nanti Bapak boleh mampir ke sana lihat-lihat aja ya, Pak ya. Nah, lihat orang yang di hotel bagus, jangan iri. Terlalu dekat, pahalanya dikit. Nah, kata siapa? Rasulullah mah sederhana. Jangan ngomong gitu, cicing ya. Udah kebagian jauh mah jauh weh. Jangan iri. Oh ya Allah, semoga yang di hotel-hotel bagus ini pahalanya lebih bagus, dosanya diampuni, dan di akhirat dapat surga yang jauh lebih bagus gitu. Udah bahagia kita ngomong gitu. Lihat yang pakai mobil limusin, kita naik bus, ya Allah, meniraos, nggak usah ngomong gitu, sok, ya Allah. Mudah-mudahan yang numpangnya ini ahli syukur, dibuat enak hati teh Pak, jelas nggak nih? Lihat yang makanannya enak, misalkan kita hanya dengan abon lagi kan itu tokoh inti Pak kalau di dalam haji itu ya, starring. Bintang film haji kan abon. Udah siap belum abonnya Pak? Semua bakal abon. Di tiap koper tuh sunahnya ada abon. Karena kalau para but juga ngasih ke saya abon dengan rendang ya. Pak, Bu, halo, teruskan. Jangan suka iri dengan nikmat yang Allah berikan ke orang lain ya. Apalagi orang diberikan nikmatnya ibadah, ngajinya bagus, ikut senang. Terutama iri yang diperbolehkan tuh dua. Iri kepada orang yang berharta, yang menjemput hartanya dengan benar dan dinafkahkan di jalan Allah, iri. Itu pahalanya sama. Iri kepada orang berilmu yang mengamalkan dan menyebarkannya, oleh iri. Terakhir, jangan suka licik lah di sana mah ya, sing jalujur, terutama jujur kepada diri sendiri. Kayak tadi tuh waktu kita muhasabah, pada sedih nggak Pak? Kan? Sedih-sedih, kerek-kerek hadirin. Yang sedih itu biasanya yang ketika jujur melihat diri. Oh, ternyata saya tuh jauh sekali daripada yang disangkakan orang. Orang kan tidak tahu siapa diri kita. Orang hanya menilai topeng kita saja. Padahal aslinya kita jauh daripada yang dihormati, disangkakan orang. Nah, ketika jujur melihat diri, pedih hati itu, nangis. Nah, jujur-jujur seperti inilah yang mengantarkan jujur-jujur yang lain. Nah, begitulah hadirin. Karena waktunya terbatas ini, para pemirsa, para pendengar, mudah-mudahan bisa diniatkan haji ya dengan adanya pertemuan ini. Niat saja, dan niat mah nggak usah bayar, nggak usah daftar. Saya mau daftar tapi nggak ada uangnya. Ya minta ke Allah, jangan bilang ke saya ya. Saya sudah daftar tapi saya kebagian tahun 2025 misalkan. Gimana Ya nggak apa-apa. Udah niat, udah ikhtiar. Nanti gimana kalau saya meninggal? Ya nggak apa-apa ya, yang penting husnul khotimah. Nah, jadi ke saya ngomongnya ya. Tapi kalau udah niat, udah ikhtiar lalu meninggal, pasti Allah udah perhitungan sendiri. Mungkin di sisi Allah bisa lebih mabrur karena dia sudah daftar dan dari sekarang ngejaga diri, ngejaga akhlak, ngejaga semuanya supaya dijamu Allah. Tahu-tahu meninggal sebelumnya, sebelum berangkat. Tenanglah, Allah Maha menilai dengan sempurna. Makanya niatkan untuk bisa berangkat haji, insya Allah ya. Ada yang mau ditambahkan Ustaz Abdul Wahab? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu.
Ini ada salah seorang nih yang ketahuan ngerokok sembunyi-sembunyi di belakang bus satu, siapa ya? Sambil kata beliau, Pak. Rupanya ngedengar siaran ini ya. Tobat ya, tobat. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah, Pak. Kalau Allah mau menggerakkan siapa ya. Nah begitulah, ada yang bertanyakan dari jamaah ini. Musimnya musim panas, banyak minum karena kekurangan. Di sana nggak ada keringat, Pak, karena langsung menguap, dehidrasinya bahaya. Jadi minum aja, minum lagi, mumpung ada air zam-zam. Air zam-zam tuh pH-nya 8 di sana, Pak. Ciri-cirinya kalau sudah dehidrasi, bibirnya kering dan punten ya, jadi jarang ke WC, Pak. Jangan bahagia, itu teh madet ya. Jadi usahakan makan buah-buahan, jangan pelit untuk beli buah-buahan. Kalau bisa mandi jus ya. Saya dulu suka sekali, dulu belum ada blender yang kayak sekarang, Pak. Zaman dulu mah bikin jusnya pakai kaos kaki. Tenang, tenang, tenang. Kalau dengar kaos kaki itu jangan suudzon, hadirin. Kita kan ngerbain kaos kaki itu bau ya, itu mah kaos kaki bapak ya. Jadi diparut apel teh, Pak. Apel, wortel, parut, masukin kaos kaki, ret gitu ya. Kaos kaki baru, maaf ya, memang agak asin dikit, tapi kalau dikasih garam biasa aja, Pak ya. Atau bikin acar ya, begitulah. Senangnya haji itu bisa mandiri, makan buah-buahan, kurma. Kalau nanti bagi yang mau jalan kaki, tidak boleh merasa hebat, karena sebagian besar haji itu jalan kaki, Pak. Kalau naik bis semua nggak akan cukup. Bis kan luar biasa macetnya. Jangan sampai ujub merasa hebat, karena di sana yang jalan kaki tuh nenek-nenek, kakek-kakek, ada yang gendong ibunya, anak-anak kecil main-main. Itu jalan kaki tuh nggak jauh. Kalau dari Mekah jam 5 sampai ke Mina tuh jam 8, santai ya, 3 jam ya. Nanti pada waktu jalan kaki lagi dari Mina ke Arafah, karena kita kan Mekah, Mina, dari Mina baru ke Arafah. Sebagian jamaah Indonesia biasanya langsung ke Arafah ya. Nah, kita KBH kita berusaha ke Mina dulu. Memang Rasulullah juga begitu, 5 sholat di sana. Nanti dari Mina sebelum subuh itu jalan dari tenda itu mendekati perbatasan Musdalifah. Kita diam di sana karena sunnahnya juga sesudah sholat subuh baru berangkat ke Arafah. Nah, sholat subuh dulu 2 rakaat, sudah itu jalan. Itu kalau jam 5 jalan sampai di Arafah tuh kalau disiplin ya. Disiplin tuh maksudnya tidak boleh ke toilet kecuali 2 kali ada tempatnya, tidak boleh berpencar, nggak boleh rebutan makanan, nggak boleh belanja, nggak boleh dapat yang itu, diem pokoknya dalam barisan terus. Itu jam 9, Pak, sudah sampai di tenda. Jadi 4 jam lah jalan kaki. Enak, Pak, enak ya. Gini enak ya, dan teduh. Jadi mulai panas tuh mulai jam 9 ke atas panas. Nah kalau yang ONH plus lebih jauh di Arafahnya. Jadi ke tenda dulu reguler, baru dari sana ke yang ONH plus. Itu kurang lebih setengah jam lagi, sampai kadang-kadang 34 jam karena harus muter. Nanti wukuf di Arafah, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan ngerokok, karena mustajab, Pak. Rokok itu kan doa itu sudah tertulis di bungkus rokok, Pak. Ya Allah, saya siap menerima kanker di bagian manasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bisi begitu, Pak. Kalau mau penyakit jantung silakan kapanpun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya ketika dihembuskan tuh rada merem dikit itu amin, Pak. Sararieunan ngarokok ya. Udahlah jangan dibekal ya. Mending kena siwak aja di kenyotan. Kemudian nanti di Arafah wukuf luhur. Yang mimpin di KBH Bandung Ustadz Abdul Wahab ya. Yang mimpin di KBH Jakarta Ustadz
Sofar Mawardi. Saya di yang MK Travel. Tapi nanti bakal datang ke tenda-tenda ini tenda KBH sambil menjemput yang mau meneruskan jalan kaki menuju ke Musdalifah. Itu kalau sudah biasanya dijemputnya asar jemput sini, kita juga munajat ya, kemudian di tenda sudah dapat maktabnya belum ini? Udah ya. Nanti dari sana pada maghrib jalan lagi Pak yang masih kuat ya. Biasanya sebagian tuh saya mah nanti lagi aja, itu ciri khas apa ya. Nanti sebagian capek, sebagian jalan lagi. Itu maghrib itu nanti sholatnya di Musdalifah. Nah sampai di sana itu biasanya jam 9 malam, berangkat jam 6 sampai jam gelap. Itu hanya 3 jam jalan kaki, gelap enak teduh. Ini kita nyaris jalan tuh nggak ada yang terik matahari, nggak ada. Sampai di Musdalifah nanti kita tidur, wah putih di mana-mana tuh. Orang tidur di Musdalifah tuh seperti di padang mahsyar Pak. Nanti pada bangun satu-satu, ada yang tahajud. Nanti sholat isya dan maghribnya di Jamatahi di sana, baru jalan ke lempar jumroh. Nah kalau yang dari pulang ke tenda nanti sesuai dengan jadwal. Tapi kalau yang jalan dari Musdalifah itu lemparnya akan tepat waktu duha lempar jumroh. Yang sudah selesai nggak kuat bisa pulang ke tenda, yang masih kuat jalan lagi ke Mekah. Itu lumayan Pak. Nanti sudah tawaf, itu tawaf harus jalan juga, sa'i juga jalan, dan balik lagi jalan lagi Pak. Biasanya totalnya sampainya jam 5 sore atau setengah 6 kembali ke tenda. Jadi berjalan dari sekitar jam 4 pagi 12-13 jam lah jalan. Tenang ya, dan nggak tenang juga harus jalan ya. Bekal makanan memang nggak usah gaya-gaya Pak. Dulu ya pertama kali itu kan ransel gede, wah keren lah. Dari potret yang keren tuh di potretnya. Beberapa lengkap mulai ngebengkot Bang, mulai apel kasih semua Pak. Lalu tenda nggak kuat lama-lama Pak. Sekarang mah lebih simpel aja, lebih sederhana, dan tidak boleh bawa ransel besar ya. Para pendengar mungkin ini sekilas pintas. Jadi ada yang kafilah jalan kaki, ada yang kafilah dengan kendaraan. Semuanya baik sepanjang niatnya lurus, tidak pakai penyakit tengil. Ada pertanyaan? Mau nih berangkat teh? Jaga ya hati, yang menakdirkan berangkat tuh hanya Allah. Mau persiapan sehebat apapun tetap harus yakin bahwa berangkat itu hanya dengan izin Allah. Waktu umroh ada yang semua sudah siap-siap, sudah sampai di airport, sudah hampir masuk pesawat, tiba-tiba istrinya sakit Pak. Itu sedang antri mau masuk, akhirnya dibawa ke dokter, harus dibawa ke rumah sakit, suaminya ikut nganter, tidak berangkat waktu itu umroh. Padahal sudah tinggal masuk ke pesawat. Yang berangkat apa coba? Kopernya Pak, karena memang gak bisa dikeluarin tuh. Tapi tidak berangkat waktu itu tidak berarti jelek. Boleh jadi Allah mempersiapkan iman yang lebih bagus, ilmu yang lebih banyak, atau ada amanah lain yang bisa disempurnakan. Jadi jangan suudon kalau ada kejadian gitu. Dan yang lain tidak boleh menilai negatif. Oh, nggak diundang Allah, dasar loba dosa. Mana yang loba dosa ya? Pikirannya jelek wae. 1001 alasan berbaik sangka kepada yang beriman. Semoga semuanya ini diundang oleh Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Ya Allah, luruskan niat kami dalam berhaji ini ya Allah. Undang kami semua ke Baitullah-Mu, jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, berikan ilmu agar haji kami haji yang benar. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Berikan kemudahan, kelancaran ya Allah. Dan karuniakan keberkahan. Kembalikan kami ke tanah air membawa keberkahan. Jadikan haji ini membawa keberkahan bagi ibu bapak kami, bagi keluarga dan keturunan kami, bagi lingkungan kami ya Allah, bagi bangsa kami, bagi umat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, bagi para pendengar yang akan bergabung dengan KBIH, nanti di Facebook mungkin dicatat nomor teleponnya ya, sehingga bisa ikut daftar baik KBIH Bandung, KBIH Jakarta maupun ONH Plus MK Travel. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.